maca ing penggawe wa ta'yimu lan tertentakake. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Faslun aniyatu salasu darajatin. Fasal ini menjelaskan tentang derajatnya niat yang banyaknya ada 3. In kanat as-salatu fardhan wajaba qasdul fi'li wa ta'yinu wal fardiyah. Salat fardu komposisi niatnya ada 3. Yang pertama qasdul fi'li atau menyengaja, yang kedua ta'yin atau menentukan, yang ketiga fardiyah atau kefarduan. Wa in kanat nafilatan muaqqatatan karatibatin au dzati sababin wajaba qasdul fi'li wa ta'yin. Ketika salat sunnah yang memiliki waktu, salat rawatib atau salat yang memiliki sebab, komposisi niatnya adalah qasdul fi'li dan ta'yin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Faslun aniyatu salasu darajatin. Jadi pasal ini menjelaskan tentang derajatnya niat yang banyaknya itu ada 3, yakni in kanatis sholatu fardhan wajaba qasdu fi'li wa ta'yinu wal fardiyah. Salat fardu komposisi niatnya itu ada 3, yaitu qasdu fi'li, yang kedua ta'yin atau menentukan, yang ketiga fardiyah atau kefarduan. Yang dimaksud dengan qasdu fi'li yakni lafaz usolli, yang kedua ta'yin atau menentukan. Yang dimaksud dari menentukan yaitu menentukan jenis waktu salat. Yang ketiga fardiyah atau kefarduan, yakni lafaz fardhu. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, ketika kita ingin melaksanakan sholat, niat yang wajib dibaca itu yakni usolli fardhu zuhri. Selanjutnya wa in kanas nafilatan muaqqatatan halibatin au zati sababin wajaba qasdu fi'li wa ta'yin. Ketika sholatnya sholat sunnah itu memiliki 2 komposisi, yakni qasdu fi'li dan ta'yin. Dan sholat sunnah itu sendiri dibagi menjadi 2, yakni yang pertama sholat sunnah yang memiliki waktu, seperti sholat rawatib. Yang dimaksud dengan sholat rawatib adalah sholat sunnah yang diiringi dengan sholat fardu, seperti sholat ba'diyah dan qobliyah. Yang kedua, sholat sunnah yang memiliki sebab, yaitu seperti sholat sunnah gerhana matahari atau sholat sunnah gerhana bulan, atau sholat istisqa, sholat yang meminta hujan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Wa in kanat lan lamun ana salat iku nafilatan kang bangsa sunah, mutlaqatan kang mutlaq apa nafilatan, wajaba maka wajib qasdul fi'li lan yang akawi. Fakot alif loko qasdul fi'li. Al-fi'lu utawi ucapan al-fi'lu agawi sholat. Usolli iku usolli lafaz usolli sholat sapa ingsun. Wa ta'yinu utawi nentokne jenis iku dhuhron ucapan dhuhron. Au asran utawa lafaz asran. Wa fardiyatu utawi ucapan kang bangsa fardiyah iku fardhon lafaz fardu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Wa in kanat nafilatan mutlaqatan wajaba qasdul fi'li faqah. Ketika sholatnya sholat sunnah mutlak,
maka yang wajib di dalam niat hanyalah qasdul fi'li. Al-fi'lu usolli wa ta'yinu zuhran aw asran wal fardiyatu fardhan. Qasdul fi'li adalah lafaz usolli, ta'yin adalah lafaz semisal zuhur atau asar, fardiyah adalah lafaz fardhan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrari fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Wa in kana nafilatan mutlaqatan wajaba qasdul fi'li faqat. Ketika salatnya salat sunnah mutlak yang wajib diucapkan hanya qasdul fi'li. Jadi salat sunnah mutlak adalah salat sunnah yang tanpa sebab dan tanpa waktu. Al-fi'lu usolli, seperti lafaz usolli. Jika bapak-bapak atau ibu-ibu ingin melakukan salat sunnah mutlak, niatnya hanya usolli Allahu Akbar. Wa ta'inu duhron au asron wal fardiyatu fardhon. Ta'in adalah menentukan salat seperti duhur atau asar, dan fardiyahnya adalah kefarduan sholatnya. Dan yang dimaksud mbak-mbak qasdul fi'li tadi adalah menyengaja lakukan sholat seperti lafaz usolli. Dan yang dimaksud ta'yin adalah menentukan sholat. Dan yang dimaksud fardiyah adalah kefarduannya. Cukup sekian dari kami. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya disampaikan terima kasih. Hadirin tamu undangan santri Hidayatul Falah yang berbahagia, marilah kita ikuti bersama mauidul hasanah beserta doa yang akan disampaikan oleh beliau Al-Muharram Abah Yai Taufik Ansori. Kepada beliau dengan segala hormat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan segenap Dewan Guru, Dewan Asatidz, Ketua Pengurus Pondok Pesantren Hidayatul Falah, Bapak Kepala Sekolah MA Kejuruan Hidayatul Falah, Bapak Kepala Sekolah SMP IT Hidayatul Falah, Ketua dan jajaran Komite Madrasah Aliyah Kejuruan Hidayatul Falah, Ketua dan jajaran Komite SMP IT Hidayatul Falah, para hadirin wal hadirat, jamaah pengajian, keluarga besar Pondok Pesantren Hidayatul Falah, segenap wali santri yang berbahagia.
Pertama dan di atas segalanya, marilah kita bertasyakur, memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, mari kita ucapkan hamdalah bareng-bareng. Alhamdulillahirabbil atas izin Allah, atas hidayah dan taufik Allah, pada hari ini kita bisa berkumpul hadir di tengah-tengah Pondok Pesantren Hidayatul Falah dalam rangka mengikuti pengajian rutin sebulan sekali yang diadakan pada minggu pertama setiap bulannya. Kita memohon kehadirat Allah, mudah-mudahan tidak keluar dari majelis ini, tidak meninggalkan pondok pesantren kita ini, yang kemudian nanti akan pulang ke rumah masing-masing meneruskan aktivitasnya, kecuali Allah mengabulkan seluruh doa kita. Mudah-mudahan mengampuni seluruh dosa kita dan keluarga kita, baik masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Amin. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semuanya. Amin. Mudah-mudahan Allah menganugerahi rizki yang halal dan berkah. Amin. Mudah-mudahan Allah lunaskan utang kita. Mudah-mudahan Allah perbaiki perilaku kita. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita ilmu yang berkah dan manfaat. Mudah-mudahan Allah menjadikan anak-anak kita, keturunan kita sholihin, sholihat, soleh, solihah, bermanfaat bagi umat manusia, bangsa dan negara. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa ali baitihi al-kiram ajma'in. Para bapak dan para ibu sekalian, hampir 1 bulan lamanya bapak ibu tidak ketemu putra putrinya, meskipun ada yang nyolong-nyolong. Makanya kemudian itulah yang menjadi tekad kami untuk aturan yang kita buat itu bukan basa-basi. Jadi saya tegaskan, saya umumkan lagi di grup ini, model wong tua sing balelo ini naik ditegasi. Kalau ada orang tua yang main-main dengan aturan di pondok kita ini, masih ada yang nyelonong, nekat nyambangi anaknya di luar waktu yang telah kami tentukan, maka dikenakan denda, membayar atau berinfak 50 sak semen. Kalau ada juga yang masih, wah saya punya duit banyak kemudian ingin enteng itu kalau 50 sak semen, maka lebih baik kita boyongkan untuk cari pesantren yang lain yang longgar aturannya. Bapak Ibu, ini kami lakukan, aturan ini kami buat, itu Bapak Ibu mungkin spontan kaget, mungkin dongkol, mungkin apa nih, jengkel. Padahal itu tidak boleh. Yang kita disuruh merawat putra putrinya, kita sih dijengkeli itu. Tapi itu manusiawi. Saya memaklumi karena putra putri yang mungkin paling kita sayangi. Akhirnya yang penting kita berusaha yang terbaik. Jadi anak-anak kita nih Pak, kalau hari Minggu, malam Minggu itu setiap minggu disambangi, itu kadang-kadang tugasnya terbengkalai. Tugas nyuci, tugas merawat barang-barangnya, kemudian persiapan untuk sekolah hari Senin, ini terbengkalai. Nah,
Kalau sebulan seperti ini, itu alasan yang pertama. Yang kedua, kasihan yang rumahnya jauh, yang dari Irasi, Lubuk Linggau, Bengkulu. Mungkin yang dekat ini biayanya murah, pokoknya tek 20.000 sampai. Nah, yang jauh nih, Gresula basa Jawane, nangis dia. Yang Lubuk Linggau orang tuanya belum datang, yang sudah deket-deket sini Sambirjo, Air Putih sudah ditengoki orang tuanya, itu yang jauh kasihan kita. Makanya supaya setara, adil, ini kita buat sebulan sekali. Nah, alhamdulillah anak kita semuanya sehat. Anak kita tambah pinter. Karena apa? Cuman hari ini yang saya nggak belajar. Biasanya minggu tetap belajar. Jadi kalau hari Minggu Bapak Ibu di sini ini liburnya memang termasuk nggak panjang. Hari Minggu itu setelah sholat duha itu kami didik, kami ajari, kami kenalkan makna kalimat tahlil. Jadi ila hadratin Nabi itu artinya apa? Al-Mustafa itu artinya apa? Kemudian khususon ila ruhi opo arwahi itu dingertikan di sini. Jadi nanti itu kepinginnya Abah itu 1 tahun di sini itu sudah bisa ngimami tahlil maunya. Padahal biasanya itu 5 tahun di pesantren baru bisa. Nah, target kita kepingin lebih cepat lebih baik. Jadi kelas 1 tahun nanti anak itu bisa paham. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama yang baik ini, karena Bapak Ibu telah ngerti maksud Abah untuk membuat aturan ini sehingga semuanya mematuhi. Pokoknya kalau kelingan anak, rindu pada anak, obatnya satu yang paling mujarab itu, gawe anak nah. Coba kalau nggak percaya buktikan nanti. Karena masih 1 anaknya lagi di pesantren pula, coba ibu langsung, Pak, mulai malam ini kita kerjasama yang baik. Kemudian langsung keluar 3 misalnya. Nah, itu mungkin yang di pesantren ini nggak pati diingat. Ingat yang 3 baru keluar. Yang penting kita sama-sama berdoa supaya semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Tidak kalah pentingnya aturan itu kita buat. Alasan ketiganya ini, Pak, itu menghemat biaya. Coba kalau tiap minggu ya Pak Kades, tiap minggu ke sini itu permintaannya macam-macam. Tadi pagi setelah sholat duha pagi tadi itu saya umumkan, anak-anak nanti ketemu orang tuanya, temui dengan penuh sopan santun, karena al-adab fawqal ilmi. Budi pekerti itu tingkatannya di atas ilmu. Orang pinternya kayak apa, kalau nggak punya akhlak yang baik, tidak akan dihargai di masyarakat. Pinternya kayak apa, kalau dia nggak punya perilaku yang akhlak yang mulia, maka itu tidak ada harganya. Oleh sebab itu di sini berusaha dilatih, diajari, dididik supaya punya budi pekerti. Anaknya siapapun. Jadi kalau dulu, mohon maaf ini, wali santri mungkin kaget yang baru-baru, karena menurut ilmu ta'lim salah satu adab tata kerama yang diajarkan
supaya mendapatkan ilmu yang berkah dan manfaat itu harus takzim dengan guru, dengan kiai, dengan ustaz. Jadi menurut aturannya itu tidak boleh lewat nyelonong di depan guru, itu kan tidak boleh. Makanya harus berhenti dulu. Santri harus ngalah, berhenti sebagai bentuk upaya memuliakan gurunya. Makanya kalau di sini ada santri yang melawan sama guru ini, langsung saya urusi sendiri, saya atasi. Gurunya nggak ngatasi, abah turun tangan, memberikan kepahaman. Kemudian Bapak Ibu, selanjutnya ingin kami sampaikan di kesempatan yang baik ini, bahwa kemarin hari Jumat kami mengundang seluruh komponen. Jadi kepala sekolah, dewan guru, baik SMPIT maupun MA kejuruan, dan seluruh pengurus di bawah naungan Yayasan Hidayatul Falah membahas tentang, ini perhatikan ini, membahas tentang satu, penerimaan santri baru. Jadi itu kemudian segera kami rapatkan karena sudah ada yang mendaftar menjadi calon santri Hidayatul Falah. Itu kalau tidak salah dari Bengkulu sama Kepahyang. Padahal belum buka di sini. Rupanya di pesantren lain sudah buka. Makanya kami segera membentuk panitia penerimaan siswa atau santri baru tahun ajaran 2022 dan 2023. Jadi nanti tolong disampaikan di masyarakat, kalau ada tetangga yang ingin sudah rasan-rasan kepingin mendaftarkan putra-putrinya ke sini, itu kalau mendaftarkan putra-putrinya ke sini, putra-putrinya itu harus dibawa. Dibarengi membawa uang pendaftaran sebesar Rp200.000, kemudian anaknya dibawa. Tujuan anaknya dibawa itu, Pak, Bu, ini diajak survei dulu. Jadi bapak ibunya ikut, nanti diajak survei dulu. Mau nak mondok di sini, belajar di sini? Kalau kata anak itu mau, baru ke kantor didaftarkan. Diurus pendaftarannya, diisi administrasinya. Kemudian kalau sudah mantap, itu nanti anak itu akan diukur bajunya. Disitulah nanti kami langsung calling ke konveksi untuk nempah baju sesuai ukuran itu. Karena jumlah baju itu banyak, baju sekolah dan baju dinia, makanya tidak bisa dadak anak sudah masuk sekolah baru ditempahkan. Di sini sudah mulai waktu daftar itu diukur jumlahnya berapa, itu dikirim ukurannya itu. Sudah. Silahkan kalau ada wali tetangga yang mau daftar ke sini sudah dibuka, kasih tahu sudah dibuka. Kemudian yang kedua, rapat itu membahas tentang, ini ketua komite belum diundang karena ada rapat lanjutan. Tahap kedua itu baru melibatkan panitia yang lebih luas. Jadi panitia intern di dalam pondok, ada panitia yang bersifat ekstern namanya, dari luar, komite dan sebagian wali santri. Bapak Ibu, kita membahas tentang acara haflah at-tasyakkur. Haflah itu artinya perayaan. Apa Bu? Perayaan, bahasa Arabnya haflah. Jadi ngadiri acara haflah di pondok kita, haflah itu artinya perayaan.
tasyakur syukuran. Jadi ini diagendakan setiap tahun, diadakan setiap tahun seiring dengan syukuran anaknya lulus dalam arti telah sampai mengikuti kegiatan belajar mengajar mulai kelas 1 atau ada yang pindahan sampai di kelas 9 SMP. Nah, haflah itu karena memakan atau mengeluarkan, menggunakan biaya yang cukup besar, mulai dari biaya pembuatan seragam wisuda, pembuatan taruh, dekorasi, dan segala macam, ngerias anak, kemudian transportasi dan lain sebagainya. Tahun kemarin itu biayanya kisarannya 1 juta rupiah untuk kelas 9. Ini nih, kelas 9 ini. Cara bayarnya karena pelaksanaan haflah itu masih lama. Nah, makanya diumumkan sekarang itu gunanya untuk bisa nyicil. Nyicil itu ngangsur, silahkan diguyuri, nabung, pokoknya ngangsur di kantor dengan bendahara, bayar haflah 100 dulu, Pak Ustadz, Mbak 200, besoknya dibarenkan sama bayar bulanan apa 300.000, itu boleh diguyuri seperti itu. Untuk kelas 9 sebesar berapa tadi? 1 juta rupiah. Kemudian untuk adik kelas dan kakak kelas, jadi anak MA, sistemnya Bapak Ibu, haflah ini sistemnya gotong royong. Kalau dibebankan kelas 9 itu berat Pak. Wali santrinya kasihan yang kelas 9, itu bisa 2 jutaan per anak, bisa besar sekali. Makanya supaya kita ini ringan, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, maka kami putuskan untuk saling membantu. Yang kelas 7 itu sama kelas 8 sama kelas 10, berarti anak MA itu cukup 200.000 rupiah. Cukup 200.000 rupiah. Jadi yang MA ini kok bayar? Nah, dulu kan disumbang. Dulu kan waktu dia wisuda kan disumbang oleh adik-adiknya. Sekarang gantian bantu adiknya. Rancangan anggaran biaya itu jumlahnya berapa, dikeluarkan untuk apa? Itu Pak, di sini tertib secara administrasi. Pertama ada proposal, ada rancangan anggaran biaya atau RAP, itu rancangan anggaran biaya acara haflah angkatan Labuda kelas 9 ini, Pondok Pesantren Hidayah Coba. Itu anggaran belanjanya itu dicantumkan, nanti akan di-share, dibagi informasinya ke grup wali santri. Itu rancangan, belum terbukti. Nanti setelah acara selesai, itu akan dibagikan lagi informasinya, fakta, kenyataan, keluaran yang semestinya. Setelah acara ternyata taruhnya itu habisnya sekian. Kalau tahun kemarin Bapak Ibu, taruh itu ya cuman bayar transportasi tapi nggak nyewa. Karena itu sangat memberatkan pada wali santri, itu ganggu betul rasanya, tapi sebenarnya ya nggak apa-apa. Toh ya pasti dapat berkah, dapat pahala. Tapi ini sekarang urusannya ini kadang ada rewang, ada kegiatan di masyarakat, makanya ini rencana semuanya akan kami sewakan.
Kami sewakan kurang lebih sekitar 40 plong. Nah, nanti ini informasi awal. Penyelenggaraannya itu rencana nanti di sana Pesantren Hidayatul Falah 2 itu di Karangjaya objek, supaya bisa nampung lebih banyak. Tahun kemarin undangan 500 kurang lebih, yang datang 1000 itu. Jadi yang diundang 500, yang datang 1000. Jadi ada yang di sana, ada yang di pinggir jalan, kasihan. Sudah, kita nanti rencananya di sana, di Hidayatul Falah 2. Pelaksanaannya bulan berapa? Kapan, Mbak? Pelaksanaannya insya Allah ini itu bulan Mei. Sekarang bulan apa, Pak? Februari, Maret, April, Mei. Nah, jadi bulan Mei. Mei itu kapan? Sebelum Juni. Sudah, Bu? Nah, wisuda yang kita selenggarakan ini berbeda lain daripada yang lain, Bapak Ibu. Kalau wisuda umumnya sekolah-sekolah, itu yang diundang ya wali murid dari anak yang diwisuda itu. Paling itu yang diundang. Jadi sekitar orang 100-200. Di tempat kita ini wisudanya judulnya syukuran. Jadi nanti Bapak Ibu supaya kita ini gawe bacaan, syukuran kok, bacaan. Perwali santri itu biasanya kalau tahun kemarin buat berapa? 10, 5 terus dirubah 10. Itu bancai keluarga dan anak kita sing gelem mondok. Anak kita mau belajar di pesantren ini. Telah sampai di tahun pertama, yang kelas 2, kelas 8 berarti tahun kedua, yang sudah SMP tamat berarti tahun ketiga. Harapannya itu terus disyukuri seperti itu. Nanti buat bancaan, nasi kotak 10 perwali santri, distorkan ke sini, dibawa oleh wali santri panitia, kemudian diijolkan dengan yang bawa wali santri lain. Mungkin Mas Endri mungkin gowo pecel lele misalnya. Ibu delalah tumis kangkung. Nah, lumayan untuk tukaran apa? Umpong. Yang penting niatnya untuk sedekah supaya dijauhkan dari segala bala, amin. Lancar rezekinya, amin. Sudah. Itulah masalah haflah, perayaan, syukuran, acara syukuran. Kalau ada pertanyaan nanti boleh bertanya. Selanjutnya Bapak Ibu, ini ada yang minta kirim doa wakaf, pahalanya dikhususkan. 1, ini dari hamba Allah, wakaf, besarannya saya nggak buka, yang jelas dihadiahkan pahalanya untuk Mbah Joyo Sumarto, Mbah Semi. Kemudian ada infak atau wakaf, pahalanya ataupun permohonannya, Abah mohon doa untuk kesembuhan orang tua kami bernama Saji bin Senen. Semuanya kita berdoa membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan yang sakit keluarga kita dimanapun segera diberikan kesehatan, kesembuhan, amin. Yang sudah meninggal dunia kita doakan mudah-mudahan mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
semua hamba Allah yang telah menyisihkan sebagian rizkinya, telah membantu kami dalam bentuk tenaga, pikiran, semuanya, dan terutama mendoakan anak-anak kita yang sedang menempuh perjuangan untuk raf'ul jahli, menghilangkan kebodohan, untuk kita gadang-gadang menjadi anak yang nantinya kita harapkan doanya menjadi investasi bagi kedua orang tuanya, menjadi calon sing bakal gendong wong tuane ke surga. Nek anak neng donya niki kluyar-kluyur, gak kenal ibadah, kemudian gak iso ngaji, gak iso sholat, gak iso ndonga, wong tuane ning kubur kok cengar-cengir. Wong tuane ning kubur apa? Cengar-cengir. Sing duwe anak iso ngaji pinter, iso sempriwing ning kuburan, isis seger, difatihai terus, dikirim doa, tahu jariah, netes keringatnya di pondok ini, ngalir pahalanya. Sementara yang tidak punya itu semua cengar cengir. Naudzubillah min. Nek cengar cengir sih mending. Kalau melung-melung nangis, Bapak Ibu, doa yang paling banyak, doa yang dibaca, diminta oleh orang sudah meninggal dunia itu cuma satu. Cuma satu. Kepingin hidup lagi, kepingin menyedekahkan hartanya, kepingin yo ibadah, seperti ini. Itu yang diminta, hidup lagi. Tapi gak bisa hidup lagi. Sebabnya nak hidup menah ya malah medeni bocah. Coba orang mati terus bangun teko. Pertama nemoni Pak Kades, ya akhir melayu deh. Bon, kita doakan anak-anak kita sehat walafiat semua. Habis ini silahkan Bu, yang mau makan bersama anaknya silahkan, nyantai dengan anaknya silahkan. Yang dilarang tidak boleh dibawa keluar. Jangan ada yang masuk ke rumah abah izin bah arta pijet ke, jangan. Gak usah, gak usah pegel deh. Kok sering mbah iki arep urut, pijet, sontek. Di sini itu sudah kerjasama dengan dukun tukang pijet, dengan tukang urut, dengan tukang apa nyontek niki. Jadi cukup. Sing mulang ngaji ya cukup, sing mulang di sekolah cukup. Itu air kalau kurang ya saya nambah. Isu-isu wis nari besi, nyobroi pipo, apa ini? Buntu, tempat santri putri. Anak-anak keluar semua. Abang mau dandani anu, got meluap. Niku, Mbak. Kita tenanan nih ngurusi anak-anak sampean. Bon, anak-anak enggak usah dibawa kemana-mana. Tukang cukur rambut dulu eneng gitu. Nah, enaknya apa? Kalau di luar 10.000, di sini cukup 5.000 karena untuk biaya pembuatan pembelian ini alat cukur itu mahal rupanya. Itu Pak. Terima nyukur ini sakit nih. Jadi apa lagi? Anak kalau mau di sini saya sudah umumkan santri. Nah, kamu gak boleh pulang tanpa izin, alias minggat. Kalau enak sing santri minggat, gak usah ke tempat abah lagi sampai kiamat dari itu. Tak omongin itu, kebiasaan. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah. Ya Allah, qabul bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa waladihi wa dzurriyyatihi wa li baitil kiram. Wa ila hadrati jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada as-salihin wassahabati wat tabi'in wal ulama al musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Ahmad Ar-Rifai, Syekh Ahmad Al-Badawi, Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi, wal hadrati Syekh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddan, jami' awliya Tis'ah, Syekh Nawawi Banten, Syekh Sulaiman Darat, Syekh Khalil Bangkalan, Mbah Hashim Asy'ari, Mbah Zainuddin Mujahid, Muhammad Fasulan, Baki Ahmad Jazuli, Usman Bani Rodiyah Jazuli, Syekh Hamid Jazuli, Syekh Zainuddin Jazuli, Yai Munid Jazuli, Yai Fuad Jazuli, Yai Mahfud Syirat, wa usulihim wa furuhim. Afadhanallahu wa adanallahu min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa barakatihim. Radiyallahu anhum wa nafa'ana bihim wa bi ulumi barakatihim wa asrarihim bid darin amin ya rabbal alamin. Ila hadrati jami'i ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan ila abaina wa ummahatina, khusus untuk orang tua kita semuanya, kakek, nenek kita semuanya, ahli kubur kita semuanya. Wa qarallahu lana wa lahum, wa khususan di jami'i keluarga besar Pondok Pesantren Hidayatul Falah, khusus seluruh santri Hidayatul Falah, kita doakan dengan hadiah Fatihah, mudah-mudahan tetap istiqomah. Kemudian yang ngajar, yang ngurusi pondok ini, seluruh wali santri yang sedang bekerja membuatkan pondok ini, yang berinfak berapapun itu, yang menyumbang apapun itu, semuanya dalam keadaan istiqomah, diberikan keluasan rizki, keberkahan diberikan oleh Allah. Ya Allah, ketentraman, keselamatan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin waqab, wa min syarri naffathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil malikin ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi minal jinnati wan nas. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullah.
sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Tirukan Bapak Ibu. Ini doa tinggalan Kanjeng Nabi yang harus atau sebaiknya dibaca. Tirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Dungo. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa ighfir lana dzunubana. Stop. Ini ceritanya ini. Ada disampaikan, dikutip satu hadis di akhirat nanti ada bengawan, namanya itu rojak. Bengawan itu namanya apa, Bu? Rojak. Airnya manis, lebih manis daripada madu, lebih harum daripada misik, lebih sejuk daripada salju es. Ditanyakan, untuk siapa ini? Malaikat Jibril, ini untuk orang yang membaca sholawat di bulan Rajab. Satu. Yang kedua, untuk orang yang puasa sunnah di bulan Rajab. Barang siapa, bukan, hadisnya bukan seperti itu redaksinya. Puasa hari pertama bulan Rajab itu menghapuskan dosa 3 tahun. Ingat-ingat, Bu, nanti dicatat kapan masuk akhir Jumadil Akhir, itu siap-siap. Puasa hari pertama bulan Rajab itu menghapuskan kesalahan atau dosa 3 tahun. Puasa hari kedua, tanggal kedua, hari kedua bulan Rajab
itu menghapuskan dosa 2 tahun. Puasa hari ketiga diposonin, tahu-tahu kok sudah hari ketiga baru puasa, menghapuskan dosa 1 tahun. Niku itu keutamaannya. Tahun ini belum saya wajibkan, jadi ada yang puasa, ada yang enggak. Tahun depan santri semuanya ini nanti akan kita informasikan di grup supaya nggak lali, nggak lupa, santri-santri wajib puasa. Kalau kemarin ada yang malamnya semangat sahur, tengah hari delok sayur jipang, pingsan deh, akhirnya batal. Tahun depan harus puasa minimal 1 hari, Bu. Itu dijamin mendapat ampunan itu tadi minimal hari pertama. Jadi Allah menciptakan 1 tahun 12 bulan. Dari 12 bulan itu 4 bulan diantaranya adalah arba'atul hurum. Disebut arba'atul hurum, 4 bulan mulia. Apa itu? Urut. Yang satu ini terpisah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, kaidah besar suro cara Jawane. Kaidah besar suro. Nah, ini mencolok satunya Rajab. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Pak. Uang iki kepengin matine besok gak diganggu setan. Jadi wong sakaratul maut niki Pak ene sing ganggu setan. Setan ini bijui supaya matine iki gak dalam keadaan iman. Bahasa Arabnya husnul khotimah, tidak dalam keadaan husnul khotimah. Tapi apa? Husnul itu bagus, khotimah itu akhir. Artinya mati dalam keadaan iman. Keinginan setan menggoda supaya mati dalam keadaan su'ul khotimah, tidak dalam keadaan iman. Niku untuk sakaratul maut ini ditawari minuman itu. Minuman. Setan itu satu menyerupai ayah, yang kedua menyerupai ibu kita. Bujuk nih. Aku ki mamamu, yang satu nih, aku ki bapakmu. Bujui supaya dia gelem minum ini tapi syaratnya enggak iman. Nah, supaya tidak tergoda, bebas dari gangguan setan itu, fahtarimu hadhihi syuhur, muliakan bulan ini dengan cara banyak istighfar tadi. Tuh, dengan banyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Malahan di zaman dulu Pak, niku enek wong sing senengane kedatangan bulan Rajab itu dia berusaha untuk memuliakan. Dengan cara apa? Dengan cara setiap hari membaca surat Al-Ikhlas sebanyak, satu riwayat menyebutkan 12.000 kali. Satu riwayat 12 kali. Dan ini nek diceritake panjang, so tak ceritake nang air dingin ya. Air dingin ini Pak Kades ngundang Abah untuk ngisi acara tausiah di hari Minggu yang akan datang. Niki sampeyan nambah ngobati kangennya ikut terbengkalai. Akhir ceritanya wong niku akhirnya mayit niku dibongkar ning kuburane niku ilang. Jenazah hilang, kosong nih. Selengkapnya nanti di episode pengajian Isra Mi'raj. Pun selanjutnya Bapak Ibu, banyak istighfar, banyak baca sholawat di bulan ini. Yang penting Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Itu yang banyak. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim.
Terus ditutup doa tadi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Itu cara. Karo menek aren sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Yo deh. Nggih. Sallallahu ala Muhammad oleh. Karo ngiris anu niku nggih metu legene napa niku? Ngiris amanggar niku sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Ngono. Jenengan diseneni bojo sallallahu ala Muhammad sallallahu. Bukan leren deh asli. Dia muring-muring marah-marah, muangkel bedegel. Mendelik-mendelik sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Pun niki terakhir masalah sebelum doa. Niki sing dibahas anak-anak tadi. Fasal tentang masalah tata carane niat sholat bu. Jadi sholat ini supaya enggak angger, enggak asal-asal sholat. Niki kunci pertama supaya sah itu harus niat. Apa bu? Niat. Ibadah apapun tanpa niat enggak sah. Malahan disebutkan di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, pentingnya niat. Kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya fayasiru min a'malil akhirah bi husnin niyyah. Banyak sekali amal iki jane bentuke amal dunia, tapi iso dadi amal akhirat sing entuk pahala sebab apike niat. Contoh nggih Bu, contoh. Jenengan makan nih, minum, makan. Itu amal perilaku dunia karena diniati bismillahirrahmanirrahim, paringi sehat, mangan, nggo iso ibadah untuk pahala. Tidur iki lho Pak, tidur, mapan tidur iki asline mubah, asline gak enek ganjarane, tapi nek niat bismillahirrahmanirrahim, niat leyeh-leyeh paringi sehat, iso ibadah. Niate apik niki diganjar selama turu niki. Ngoten. Iki amalan dunia tapi karena pinter ngature iki mau niat dadi amal akhirat. Sebaliknya banyak sekali amal akhirat sing akhirnya tidak dapat apa-apa karena jeleknya niat. Aku tak lunga pengajian, Ma, ayo pengajian. Misalnya mama sing kosok, Pak, ayo makan, jangan dus. Dili anake pengajian, gak penak karo abah. Nah, niatnya apa? Gak penak karo abah ini. Gak karena Allah, gak penak karo Gusti Allah, penak ini. Gak penak karo Gusti Allah, ya pati. Karena mau dikai sikil, kai rezeki, kai sehat. Yuk berangkat. Gak penak karo Gusti Allah iki. Ngono lain kali ngono. Lapo kau payah-payah nyumbang rewang, gak enak ketitipan. Berarti nyumbang ini karena gak penak ini ya. Enak ganjarane coa. Napa? Coa. Cul. Cola di ganjaran hame kalimah. Niatnya salah. Pokoknya senang dinang-dilah. Arep Jumatan, arep ibadah, arep tahlilan, arep nyumbang. Pokoknya nanti nyumbang. Lalu kok pokoknya gak penak karo Gusti Allah. Karena Gusti wis, karena Allah wis. Pokoknya karena Gusti Allah. Pun men jadi ganjaran. Bayangkan nih, sebulan sekali pengajian ini. Hidayatul Falah niki asli ini nek mikir ngono piye. Ini minggu ini kan asli ini kan ustad pengen istirahat santai abae santri libur. Tapi niki kan mikir ke bareng-bareng awake dhewe.
Jangan cuma anak-anak yang disantrikan, tapi wali santrinya juga disantrikan. Supaya yo ngerti titik-titik agama. Nek pertanyaan boleh tanya jawab. Ganjaran mesti, insya Allah. Setiap langkah ini 100 Pak pahalanya. Setiap langkah dari gerbang tadi berapa ratus nih sampai sini. Kok tolong naik balik, Pak Zul, dihitung ya. Nah niku terus waktu perjalanan jarak tempuh perjalanan dari sini pulang yang mulai pulang pergi. Wih, ganjaran tok. Pun ganjaran wong golek ilmu satu bab niki lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Saya ulangi, satu bab ini tadi bab niat itu ganjarannya lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Yang dibahas oleh kita malam hari ini tentang masalah niat, pentingnya niat. Kalau ini urusan dengan hubungannya dengan sholat, kalau tadi di luar sholat, turu diniati ibadah, ma'am diniati ibadah, berarti pahala. Sekarang kalau hubungannya dengan sholat, ada 3 tingkatan. 1, jika sholat fardu, maka niatnya yang harus disebut di dalam hati 3. 1 sholli, 2 fardho, 4 zuhri, 3 nih. Sholli fardol isya'i, usolli fardol jum'ati, sholli fardol maghribi. 3 ini nggak boleh tinggal. Kalau sholat sunat yang memiliki waktu seperti sholat rawatib itu adalah sholat yang dampingi sholat fardu, istilah lainnya qobliyah atau ba'diyah, maka di situ menyebutkan usolli dan ba'diyah atau qobliyah. Usolli sunatal qobliyatal zuhri, sholat sunat sebelum itu. Sebelum menegakkan sholat Jumat, setelah azan pertama, sholat qobliyah Jumat itu sunnah muakkadah, sebaiknya 4 rakaat, 2 rakaat jadilah. Usolli sunatal Jum'ati qobliyatan. Niki sebutke. Mboten Pak Johan. Nggih. Baradan Jumat. Bar Jumat 2 rakaat. Gunane salat qobliyah ba'diyah niki nggih nyempurnake salat fardu. Salat fardu niki kurang khusyuk, kurang sempurna, niki ditutup, ditempel, disempurnakan dengan sholat rawatib tadi. Isinya adalah qobliyah dan ba'diyah. Jenengan sek takbiratul ihram, sholli fardhu zuhri, Allahu akbar. Alah malah udan terus urung ngarit. Lho, takbiratul ihram kok alah malah udan terus urung ngarit. Ngarit iki sapa duati arite itu. Niku disempurnakan dengan ba'diyah. Kalau sholat fardu, sholli fardhu dhuhri, sholli fardhu maghribi, 3. Kapan itu? Di saat takbiratul ihram, Pak. Allahu akbar, niku sholli fardhu dhuhri, pas takbiratul ihram. Kalau yang kedua tadi, kalau jenisnya sholat rawatib, sing duwe wektu niki salat sing ngiringi salat niku jenenge punya waktu itu, muaqqatan. Yang kedua, jenis salat rawatib, maka dia usolli qobliyah disebut qobliyah dhuhur, qobliyah apa? Asar. Tapi yang ketiga sekarang, kalau jenis salatnya itu salat yang mutlak itu bebas. Waktunya nggak ditentukan. Contoh, sholat hajat. Lain sholita cukup. Disempurnakan, bagus. Sholli sunatal hajati, Allah. Ikulah apa nih? Garis besarnya, kesimpulannya untuk memperjelas apa yang disampaikan anak-anak kita.
Kalau anak-anak kita cara penyampaiannya masih kurang, harap dimaklum karena taraf belajar. Tapi paling tidak sudah berani belajar. Ini cara bergantian untuk belajar, berani menyampaikan materi sesuai dengan kemampuannya. Sampai di sini Bapak Ibu, sebelum doa mungkin saya buka tanya jawab. Kalau enten yang tablet Bu, masalah nopo mawon, apalah boleh, masalah pondok anak-anak kita boleh bebas di sini. Sing penting kita niki kerjasama yang baik. Monggo, Ibu enten sing tablet Bu, nipun enten. Nah niki Bu sinten? Disambut timing Mas. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Yuli, saya wakil dari santri Tiara Sumber Bening Pak, tapi ponaan. Nggih. Saking pihak Pak D. Daleme pundi? Air buku Pak, tapi kalau aslinya Merasi. Oh, asli Mirasi. Tinggal di air buku. Air buku. Nggih. Terus pertanyaannya napa? Jumlah tanggal niku masalah sholat qobliyah seumpamane niki sholat zuhur. Sholat qobliyah zuhur niku kan ajan nglakone sekawan rakaat nggih seumpamane. Nah niku ngakonane niku pas rakaat keloro niku kangge at-tahiyat napa mboten? Nggih, pun. Mboten mawon. Nggih. Nggih. Jadi pertanyaan Ibu siapa tadi? Ibu Yuli. Bu Yuli dari Mirasi asline. Ponakane mondok di sini, bapaknya nggak digowo ning omah. Pertanyaannya, kalau sholat qobliyah zuhur, jadi zuhur niku disunahke 4 rakaat. Bar zuhur 4 rakaat, saurung Jumat aslinya ya 4 rakaat. Umpamane mau betul-betul melaksanakan 4 rakaat, niki apakah pakai tahiyat atau langsung tahiyatnya cuma sekali, ngono maksudnya ya. Jadi niku tetap 2 kali salam Bu. 2 trip, 2 rakaat salam terus ngadeg meneh 2 rakaat. Umpama sekaligus ya boleh. Tapi sing apik masna loro-loro. Tuh, nggih loro-loro. Matur suwun Bapak. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bon cukup. Nah niki Mas sinten monggo dikenalke. Niki kumpul sedulur Hidayatul Falah dari wali santri kelas 7 Blitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Kuntoro dari Blitar Seberang. Yang saya ingin tanyakan, ini sudah di masyarakat itu sudah umum tapi nggak tahu caranya. Kemarin saya di sana juga bingung bagaimana niat untuk menyolatkan orang yang berguguran. Itu kan jenis kelaminnya kita nggak tahu Pak. Bagaimana cara niatnya ataupun menyucikan. Saya ditanya juga bingung. Nah yang kedua, untuk masalah akikah. Masalah akikah ini masyarakat ini kan seluruhnya belum sepenuhnya memahami. Jadi menurut kitab apa bahwasanya apabila anak itu belum diakikahkan, doanya tidak sampai ataupun masih tergadai. Jadi keterangan kitab apa dan penjelasannya itu Pak. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dari Mas Nugroho nggih. Mas itu? Gundoro. Mas Gundoro Berita Seberang. Pertanyaannya niki mungkin terakhir Bu, saya batasi krono koyone nek saya ngempet muyo kaya. Selanjutnya saya jawab dulu ini sebelum saya tutup dengan doa. Pertanyaannya bagaimana tentang tata cara nyolati keguguran Bu? Kalau ada di kampung kita yang meninggal sebelum waktunya, keguguran. Jadi keguguran itu ada dua macam Bapak Ibu. Kalau yang wajib disolati itu yang lahir memang sempurna dan sudah mengeluarkan tanda-tanda suara. Paham Bu? Jadi misalnya lahir didelke metu mati dari itu. Iku sempurna dan ada tanda-tanda kehidupan. Niki wajib disolati. Tapi kalau masih daging belum ada kelaminnya itu tidak boleh malahan disolati. Niku malah nggak boleh. Jadi itu sama halnya menyolati benda padat. Karena itu masih daging, Pak. Belum sempurna. Itu kurang dari 210 hari. Kurang dari 3 bulan, Mas. Janin itu diisi roh, ditiup roh oleh malaikat itu usia 210 hari. Sempurna di situ. Pokoknya jenis kelaminnya sempurna, dia sudah sempurna. Paham Mas ya? Niku boten. Jadi nek disolati malah dosa niku. Dosa Mas. Belum wujud manusia niku, cuman wajib dicuci, dibungkus, kubur. Oh nggih. Pertanyaan kedua. Di kitab manakah yang menjelaskan bahwa anak itu digadekan kepada akikahnya? Bunyi hadisnya seperti ini, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ghulamu murtahanun bi aqiqatihi tudbahu anhu yaumas sabi' wa yuhlaqu ra'suhu wa yusamma au kama qala. Anak itu murtahanun, digadekan. Maksudnya digadekan itu syarahnya dijelaskan, maksudnya bahwa anak itu kelak di akhirat itu tidak bisa memberikan syafaat pertolongan kepada kedua orang tuanya manakala belum diakikah. Itu maksud digadekan. Jadi akikah itu dengan kata lain penghilang tutup hijab antara anak dan orang tua nanti dapat syafaatnya. Nah, kemudian tudbahu anhu yaumas sabi', dibelehkan, diakikoi di hari ke-7 dari kelahiran. Itu paling sempurna. Hari ke-7 lahir Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, akikah. Dulu saya nyampaikan ceramah seperti ini, niki disangkal, dibantah karo wong tuwek-tuwek, dukun-dukun. Oh, aja ngakikahi dina kepitu. Kuwi mirip karo mitung dinane geblake mbahmu. Niku ora enek urusane. Apa? Beda urusan. Mitung dino ini untuk orang meninggal, ini akikah ini mangan-mangan untuk orang bayi. Urutannya ini ajaran Kanjeng Nabi dibantah. Satu, pernah saya abahi diundang ke Erduku. Ada orang yang mau akikah, sebelumnya itu ke rumah abah waktu ngundang. Bang, saya minta untuk waktunya untuk ngisi tausiah. Acara apa?
walimatul akikoh. Ini anak saya lanang, saya potongi, saya cuma mampu belikan kambing 1 ekor. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Dalilnya mana? Kanjeng Nabi itu mengakikohkan kedua cucunya Hasan dan Husain, putrane Sayyidina Ali kali Siti Fatimah. Iku Hasan Husain putune. Jadi mbah iku oleh ngekahi putune. Kanjeng Nabi contohnya, Kanjeng Nabi mengakikohkan Hasan Husain itu cuma 2 ekor. Lanang banget. Nah itu dalilnya. Jadi kata wajib itu tidak boleh. Jadi akhirnya orang yang undang itu datang ke rumah pagi-pagi. Mbak, mohon maaf, KKI nggak sido. Lebih masalahnya apa? Masalahnya oleh imamnya itu katanya nggak sah. Karena bayi lanang ini wajib loro. Nggak wajib loro. Jadi bukan wajib. Sempurnanya, afdolnya loro. Nek orang duwe loro siji gak apa-apa. Ngono lho. Jadi kalau perempuan memang 1, laki-laki afdolnya 2. Andai kan cuma 1 enggak apa-apa. Sah. Sunnah dapat kesunnah. Aslus sunnah. Pun. Kitabnya di mana itu? Banyak. Ada kitab namanya kitab Al-Bajuri. Ini di atasnya ini Mas. Itu sudah saya bacakan, saya ajarkan di tingkat MA. Itu tapi kitab indukannya yang penjelasannya lebih luas itu adanya kitab namanya Al-Bajuri. Ini Ustaz Pegi ini gajah, Abah di gajah. Kitabnya itu jilid kali. 2 jilid sebesar ini. Itu penjelasan yang lebih luas. Jadi begini, mondok itu Pak, kenapa nggak cukup setahun 2 tahun? Karena gini, kalau yang dipelajari anak ini Pak, itu namanya dibaca tadi namanya kitab Safinatun Najah. Safinah itu perahu, Najah itu keselamatan. Siapa yang mau belajar itu, insya Allah dijamin selamat. Itu ceritanya. Disarai, dijelaskan lebih luas, namanya Kasyifatus Saja yang saya pegang ini. Nah kalau di sini nggak menjelaskan karena kitab ini masih kitab tergolong kitab kecil. Itu yang membahas akikoh itu ada kitabnya namanya kitab Fathul Qorib. Naik tingkatan di atasnya syarahnya namanya kitab Al-Bajuri. Nah itu masalah akikoh tadi kalau ada yang tanya itu diterangkan dalam 1 kitab Al-Bajuri, 2 kitab Al-Iqna, 3 kitab Fathul Wahab, Bujeremi, bukan di kitab Majmu' ada banyak kitab. Niku kalau mau dipinjam boleh di rumah Abah punya kitab Al-Iqna. Itu syarahnya kitab Fathul Qorib. Saya dulu ngajinya kurang lebih 3 tahun. 3 tahun baru khatam. 2 jilid. Boleh. Jadi masalah lanang apa wedoke kambing ada masalah yang Napa niku? menawi ada kan di sunan apa laki lanang. Oh enggak. Ini lain cerita. Bagaimana hukumnya akikoh dengan kambing wedok? Ngono. Nah itu boleh. Cuman enggak afdol. Afdol ke korban akikoh dengan kambing wedok itu boleh. Tapi enggak setinggi pahalanya kalau kambing lanang. Krono wedok iki perjanane tukang manak, jadi sing gedhe wetenge. Niku. Nggih, niku nek lanang memang awake. Lah iku bedane nek ketengen takon alasan. Ngopo Pak Ustaz? Wong kambing kok afdole lanang? Iya, lanang gedhe kabeh-kabeh. Iya. Nek wedok enggak. Wetenge gede. Widungan karena untuk nyimpen anak gitu. Tapi nek wong enggak yo gendut kan. Oh nenek kenapa niku? Jadi angsal niku. Akikoh kanggo kowe angsal. Angsal. Tapi lanang. Lha jenengan ora ngerti pembahasan niku. Enten kitab malih niku nggih. Niku bahas warna. Abdul niku lho. Niku dari coklat
hitam, putih. Niki sing paling abdul di. Niku ana kitabnya juga nih. Niki kitab bab wulu. Kitab apa? Wulu. Wulune iku ya dinilai lho. Nilai tertinggi niku abdule niki putih. Kambing dari kambing itu nilai abdulnya putih. Padahal orang kepangan dulu kan. Tapi karena tampangnya mungkin harganya jualnya lebih mahal. Nomor loro, nggak salah coklat. Ireng. Terus yang tanduke, jadi yang neng kasus di Talang Rejon. Kulo isih neng kebon. Dipuarani, apa? Wong arep hajatan ngakil koyana. Dia ngundang ceramah. Karo apa? Takon, Mbak. Aku kan arep ngekei koyanake, ku ambing iki bandot-bandot. Gede-gede. Dalu tuku, dikek ning kandang, taruh di kandang. Lago, apa jenenge? Apa Mas? Gelut. Bijikan. Gelut. Potol, Pak. Niki. Anduke niku potol. Putus, patah. Gimana itu, Pak? Bingung deh ini. Bingung, masih soal gulek. Pening deh. Nek umpama tak omong ngono kula ngomong Ustaz iki rada nakal titik ngono. Iku enggak sah, kudu di sedekah ning gone Abah. Ngono cocok deh. Tapi tak nasihati, akikoh iku gak enek tanduke lho gak apa. Cuman memang itu afdol. Karena nambah nilai, nambah rego niku nek tanduke dilapran. Niku mungkin model-model sinten Mas Edi apa sapa ngono takon, pripun nek ndoke sitok. Nah, iki sing Pun monggo kita dongani sih, muga-muga berkah manfaat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin. Salli radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil ahyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adadana billahi talib. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha ta'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat jamil khairati bil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ya Allah nawwir qulubana bi nur hidayatika kama nawwartal ardu bi syamsika wa barakatuh. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa nawwir qulubana bi nur hidayatika kama nawwartal ardu bi nur syamsika. Rabbana tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa ahlana, jadikanlah kami wa ahlana, keluarga kami, wa dzurriyyatina, keturunan kami, wa talamidana wa tilmidatina, seluruh santri putra putri kami, wa ala wa abaahum wa ummahatihim, dan seluruh orang tuanya semuanya. Ya Allah, wa jami'il ladina yata'allamuna wa yu'allimuna, seluruh santri yang belajar di sini dan seluruh yang ngajar di sini dan seluruh yang membantu di sini. Ya Allah, min yaumina hadza ila yaumil qiyamah, mulai hari ini sampai hari kiamat, min ibadikas sholihin, min ulama'il amilin, golongan orang-orang soleh, golongan ahli jannah, ahli surga, dan wala taj'alna wa iyyakum minal syaitonir rajim bi rahmatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf sekali lagi atas segala kekhilafan, kesalahan, baik yang kami sengaja atau tidak, atau kata kami yang kurang berkenan di hati. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kepada beliau dihaturkan banyak terima kasih. Hadirin tamu undangan santri Hidayatul Falah yang berbahagia, dengan pembacaan doa tadi maka pernah sudah acara pengajian rutin wali santri Pondok Pesantren Hidayatul Falah. Tanpa aral dan rintangan yang berarti, apabila ada kekurangan dan kehilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam,